Eh, Memang pembangunan yang ada di Nabire itu selalu direncanakan melalui musrembang. Musrembang itu diawali dari musrembang kampung, musrembang distrik, musrembang kabupaten, musrembang provinsi, dan musrembang nasional. Tujuannya apa? Supaya di dalam pembangunan di Kabupaten Nabire ini, pembangunan yang ada melalui perencanaan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya di dalam perencanaan di Kabupaten Nabire ini menggunakan namanya bottom up, yaitu kita mengambil perencanaan yang ide-idenya itu dari masyarakat, mulai dari masyarakat bawah, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bawah itu nanti bisa kita realisasikan melalui OPD masing-masing. Nah, kita berharap masyarakat selalu memberikan input, memberikan masukan, karena dengan perjalanan perencanaan 2022 masyarakat bisa melihat pembangunan infrastruktur, pembangunan pertanian, pembangunan perekonomian sudah berjalan sesuai dengan perencanaan. Karena dengan anggaran yang sangat terbatas, maka kita belum bisa menyelesaikan semua pembangunan infrastruktur di Nabire itu sekaligus, berarti harus secara bertahap. Masyarakat sudah tahu bahwa APBD Nabire itu tidaklah besar. Kenapa? Karena APBD Nabire itu sebagian besar banyak dipakai untuk belanja pegawai, yaitu untuk gaji dan tunjangan pegawai. Dampaknya apa? Dampaknya kita membutuhkan anggaran tambahan yang berasal dari pusat, baik itu bersifat tugas pembantuan atau bersifat visi dan misi. Seperti itu. Terkait dengan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nabire, sebenarnya kalau APBD Nabire jumlahnya cukup signifikan dan besar, kita bisa melakukan dalam 1 tahun tuh infrastruktur di daerah kota itu semua bisa kita selesaikan. Tapi masyarakat harus memahami bahwa APBD kita itu lebih cenderung hampir sekitar 40-50% itu digunakan untuk belanja pegawai. Belanja pegawai itu adalah gaji yang sekarang jumlah pegawai ada 4.000. Harusnya Nabire ini dengan anggaran yang tidak terlalu banyak, sekitar 1,3 T, itu pegawai kita butuhkan itu hanya 2.000 sampai 2.500, sehingga kita overload kelebihan pegawai 1.500. Nah, harapan ke depan semoga agar APBD ini sejalan dengan proses pembangunan, tentu saja kita berharap dengan adanya Provinsi Papua Tengah itu banyak pegawai-pegawai yang ada di Nabire itu bisa ditarik di Provinsi Papua Tengah, baik pegawai yang sudah senior atau pegawai yang masih merintis karirnya, itu Provinsi Papua Tengah bisa membantu Kabupaten Nabire. Akhirnya apa? Harapannya dengan pegawai yang ideal, dengan APBD yang tidak terlalu besar, maka pemerintahan ke depannya itu akan mengalokasikan infrastruktur kepada masyarakat itu secara optimal. Walaupun APBD tidak terlalu besar, masyarakat bisa melihat dengan pemerintahan Bapak Meshak Mageh dengan Pak Ismail Jamaluddin, kita lihat contoh di depan bandara, di depan Bank Mandiri yang tidak terurus, sekarang sudah menjadi jalan yang mulus. Yang kedua, di depan fotokopi Kesuma yang dulunya selalu banyak kecelakaan, sekarang sudah mulus. Berikutnya lagi Pasar Kalibobo yang dulunya kelihatan kumuh, sekarang sudah kelihatan mulus. Dan berbagai jalan yang sekarang direhabilitasi. Artinya apa? Bahwa pemerintah sekarang ini sangat concern mengutamakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kenyamanan masyarakat, bahwa pemerintah itu ada. Dan terkait mungkin masyarakat yang merasa tidak puas disebabkan karena kenapa di tempat saya kok belum diperbaiki, tunggu saja. Nanti akan menunggu periode berikutnya bahwa semua area di Kota Nabire itu akan dibuat jalan semulus mungkin, seperti seorang perempuan tidak punya jerawat. Seperti itu, saya kembalikan.